Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru dibubarkan polisi. Pemerkosa 4 wanita diringkus polisi. Peringati Hari Bersepeda Internasional, ratusan warga Merauke goes bareng keliling kota Merauke. Polres Merauke mewajibkan seluruh polisi mengikuti tes psikologi untuk mencegah penyalahgunaan senjata api. Tes psikologi dilakukan tim psikotes dari Polda Papua Sabtu lalu. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan tidak semua polisi boleh memegang senjata api karena watak dan kondisi psikologis polisi berbeda. Menurut dia, tes ini berguna untuk melindungi warga dari aksi koboi oknum anggota Polri yang menggunakan senjata api. Setahun sekali kita di Polres melakukan uji tes psiko, khususnya untuk senjata api. Karena sebagian besar personil kita ini kan menggunakan senjata api, takut kalau dia punya kepribadian yang ganda, yang tidak baik untuk masyarakat, kan kita harus psikotes agar kita tahu anggota kita ini siapa dan bagaimana dia. Apakah dia pancuri, dia penipu, dia penjahat, pengkhianat, dia tidak pantas menggunakan senjata api, agar di sini bisa terjawab. Supaya ketika kita melihat petugas menyandang senjata di samping, kita sudah percaya orang ini betul-betul baik. Ada berapa anggota Polres Pak yang mengikuti kegiatan ini? Ya 85%. Nah, bidang tesnya apa saja Pak yang di Ya khususnya psikotes untuk senjata api. senjata apa Pak ya? Nah, tapi di situ juga bisa ada banyak penilaian. Di dalam psikotes itu sendiri bisa kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah dia tergolong yang tadi saya sebutkan, ataukah dia biasa-biasa aja. Kalau dia biasa-biasa aja lulus, ya nggak perlu dia memegang senjata api. 120 anggota Polres Merauke mengikuti tes psikologi ini. Menurut catatan Kompolnas, penyalahgunaan senjata api oleh polisi di seluruh Polda di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2021 naik menjadi 702 kasus. Di tahun yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan telegram yang berisi pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh polisi akibat kasus penembakan yang dilakukan Bribka CS yang menewaskan 3 warga sipil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Capaian vaksinasi ketiga atau booster di Merauke terbilang lambat, karena hingga saat ini vaksinasi booster atau penguat baru mencapai 15%. Ini berarti baru sekitar 15.000 warga yang baru divaksin dari 100.000 target yang dicanangkan. Lambatnya prosentase capaian vaksinasi ketiga ini menurut Kadinkes Merauke, Dr. Neville Muskita, karena beberapa faktor, yakni keengganan warga karena merasa sudah cukup divaksin 2 kali. Selain itu, warga yang datang untuk divaksin biasanya hanya untuk memenuhi syarat perjalanan saja. Karena booster itu kan imunisasi tambahan saja untuk memperkuat. Ya. Dengan imunisasi misalnya sudah 2 dosis, ya apalagi dengan situasi situasi seperti sekarang, di mana kita tahu sendiri bahwa penularan di masyarakat sudah jauh berkurang, tambahan kasus baru rata-rata per hari juga sudah jauh berkurang, sehingga mungkin masyarakat juga merasa sudah tidak perlu booster lagi, COVID-nya sudah nggak ada, kan gitu logikanya. Sehingga kita juga di lapangan melihat bahwa antusiasme masyarakat untuk booster lagi sudah tidak begitu kuat ya seperti sebelum Lebaran, karena motivasi masyarakat saya lihat utamanya untuk mengikuti booster adalah ketika ingin melakukan perjalanan, di mana syarat perjalanan itu untuk pelaku perjalanan itu harus booster, sehingga
mereka yang booster supaya tidak lagi swab PCR atau TCM ataupun antigen kan gitu. Tapi dengan perubahan kebijakan pemerintah, saya kira ya yang masyarakat sudah toh 2 kali suntik juga nggak perlu antigen atau PCR. Kan? Namun demikian, Dinkes Merauke terus mendorong warga Merauke agar mau melakukan vaksinasi ketiga. Sejauh ini capaian vaksinasi dosis pertama di Merauke mencapai 90%, dosis kedua 70%, capaian ini merupakan yang tertinggi di Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga dari berbagai klub sepeda di Merauke menggelar aksi sejuta sepeda satu Indonesia dalam rangka Hari Sepeda Dunia Ahad kemarin. Pelaksanaan aksi sejuta sepeda ini dilepas Kepala Dinas Perhubungan. Ratusan pesepeda mulai mengayuh sepeda dari kawasan Libra Merauke dengan menempuh jarak sepanjang 10 km, melewati Taman Makam Pahlawan, Trikora, Jalan Raya Mandala, dan Ahmad Yani, serta berakhir di halaman kantor Bupati Merauke. Ketua Panitia Warto mengatakan kegiatan ini juga bertujuan agar warga masyarakat menerapkan pola hidup sehat serta mengurangi polusi. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB belum lama menyatakan bersepeda sangat berperan besar bagi kesehatan di tengah pandemi selain sebagai moda transportasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.